Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Padilah Indreswari Puja. Saya dari kelas Farmasi C. Saya akan menerangkan tentang swamedikasi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dan para hadirin semuanya. Semoga semuanya sehat selalu dan semuanya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan membahas swamedikasi. Jadi swamedikasi itu apa? Swamedikasi itu artinya pengobatan sendiri. Jadi swamedikasi ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin pernah mengalami penyakit demam, batuk, diare, cacingan, dan penyakit mah. Nah, biasanya swamedikasi itu dilakukan untuk penyakit-penyakit ringan seperti batuk, demam, dan lain sebagainya. Namun, yang akan saya bahas hari ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya hanya akan membahas salah satunya saja, yaitu penyakit MAH dan nama lainnya yaitu dispepsia. Dan saya akan menerangkan melalui materi yang akan saya paparkan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi, saya akan memaparkan tentang swamedikasi dispepsia. Jadi, untuk definisi umumnya sendiri, swamedikasi berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obatan yang dibeli bebas di apotek atau di toko obat atas inisiatif sendiri tanpa nasihat dokter. Syarat dari obat swamedikasi itu sendiri, jadi syarat pengobatannya aman bagi wanita hamil, anak di bawah 2 tahun, dan juga lansia. Kemudian tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit, dan juga tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh perawat. Untuk keuntungan swamedikasi sendiri, jadi sangat bermanfaat. Swamedikasi yang dilakukan dengan tanggung jawab memberikan beberapa manfaat, yaitu membantu mencegah dan mengatasi gejala penyakit ringan yang tidak memerlukan bantuan dokter, jadi sangat memungkinkan aktivitas masyarakat tetap berjalan dan tetap produktif, menghemat biaya dokter dan penebusan obat resep yang biasanya lebih mahal. Kemudian dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam pengobatan, sehingga menjadi lebih aktif dan peduli terhadap kesehatan diri. Tapi di sisi lain, selain ada keuntungannya, juga ada kerugiannya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kerugian swamedikasi sendiri akan tetapi bila dilakukan secara tepat, maka swamedikasi tidak akan terjadi kerugian. Namun, jika tidak tepat, maka akan menimbulkan kerugian, yaitu kesalahan pengobatan karena ketidaktepatan diagnosis sendiri. Jadi, terkadang masyarakat itu tidak tahu dengan penyakitnya, dan obat yang diminum bisa salah juga. Tapi penggunaan obat yang terkadang tidak sesuai karena informasi bias dari iklan obat di media. Kemudian ada pemborosan waktu dan biaya apabila swamedikasi tidak rasional dan dapat menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan seperti sensitivitas alergi, efek samping, atau resistensi. Kemudian ada jenis obat yang dapat dijadikan swamedikasi. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk swamedikasi sendiri, jenis obat yang digunakan itu bisa obat bebas. Jadi obat bebas ini
yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tempat penjualannya di apotek dan toko obat yang sudah berizin. Logo lingkarannya berwarna hijau dan garis tepinya berwarna hitam. Kemudian ada jenis obat swamedikasi dengan obat bebas terbatas. Jadi obat bebas terbatas ini yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa adanya resep dokter, tapi disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus untuk obat ini, jadi ada lingkaran biru dengan garis tepi yang berwarna hitam. Kemudian ada obat wajib apoteker. Untuk obat wajib apoteker ini, jadi obat keras yang keberadaannya bisa diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa menggunakan resep dari dokter. Jadi harus konsultasi dulu pada apoteker. Jadi harus melakukan konseling dulu pada apoteker sebelum membeli obatnya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, sekarang saya akan membahas salah satu dari swamedikasinya. Jadi swamedikasi yang saya ambil yaitu swamedikasi dispepsia. Dispepsia ini adalah penyakit MAH. Jadi penyakit yang sangat umum di kalangan masyarakat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini ada yang mengalami penyakit MAH. Nama lainnya adalah dispepsia. Jadi kadang-kadang kita merasakan tidak nyaman pada perut bagian atas karena penyakit asam lambung atau MAH. Meski begitu, dispepsia ini bukanlah sebuah penyakit, tapi tanda atau gejala dari suatu penyakit pencernaan yang dialami seseorang. Hal yang perlu diwaspadai dari dispepsia yang dibiarkan bisa berkembang menjadi lebih serius. Gejala dari dispepsia atau penyakit MAH ini sendiri adalah sekumpulan gejala seperti rasa yang tidak nyaman pada perut, seperti perut terasa penuh, kembung, sakit perut, dan nyeri ulu hati. Namun, perlu ditekankan bahwa dispepsia bukanlah penyakit, melainkan gejala ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari penyakit atau gangguan pencernaan. Berdasarkan penyebabnya, jadi dispepsia ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Untuk dispepsia organik, ada dispepsia tukak. Gejala yang ditemukan biasanya nyeri ulu hati pada waktu tidak makan atau perut kosong. Sedangkan dispepsia tidak tukak, gejalanya sama dengan dispepsia tukak. Bisa pada pasien gastristis, denitis, tetapi pada pemeriksaan tidak temukan tanda-tanda tukak. Sedangkan reflux gastroesophagus itu juga termasuk penyebabnya. Jadi penyebab gejala berupa rasa panas di dada dan regurgitas terutama setelah makan. Dan sekarang ada dispepsia fungsional. Jadi dispepsia fungsional ini ada faktor asam lambung pasien. Pasien biasanya sensitif terhadap kenaikan produksi asam lambung dan hal tersebut dapat menimbulkan nyeri. Kemudian ada kelainan psikis, stres, dan faktor lingkungan. Stres dan faktor lingkungan diduga berperan pada kelainan fungsional saluran cerna dan dapat menimbulkan gangguan sirkulasi, motilitas, dan vaskularisasi. Kemudian ada gangguan motilitas, mekanismenya dapat
timbulnya gejala dispepsia. Mungkin ini dipengaruhi oleh susunan saraf pusat, gangguan motilitas, diantaranya pengosongan lambung lambat, abnormalitas kontraktif, dan reflux gastroduodenal. Nah, untuk jenis dispepsia ini berdasarkan gejala dominan yang muncul, nyeri ulu hati dan atau di bagian dispepsia menjadi 3 jenis bagian, yaitu dispepsia tipe ulkus apabila keluhan yang dominan adalah rasa nyeri pada bagian ulu hati, kemudian dispepsia tipe dismotilitas apabila keluhannya yang dominan adalah kembung, mual, dan cepat kenyang. Kemudian yang terakhir ada dispepsia tipe non-spesifik apabila keluhan tidak jelas untuk dikelompokkan pada salah satu jenis di atas. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dispepsia itu sendiri yaitu pola makan yang kurang baik, misalnya makannya tidak teratur, atau banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak dan pedas. Terlalu sering mengkonsumsi minuman berkafein juga seperti kopi atau teh. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Kebiasaan merokok, dan berat badan berlebihan atau obesitas. Itu sangat rentan sekali terhadap penyakit MAH atau dispepsia ini. Cara mencegah penyakit MAH, jadi menjalani pola hidup sehat, mempertahankan berat badan ideal, berolahraga secara teratur, mengurangi stres, dan menghindari kebiasaan berbaring setelah makan. Pengobatan dispepsia secara umum, jadi obat yang diperbolehkan dalam medikasi ini adalah obat dengan golongan bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas dan obat bebas terbatas relatif aman digunakan untuk pengobatan itu sendiri. Jadi penggunaan obat MAH golongan antasida dengan kandungan aluminium dan magnesium banyak digunakan karena sakit MAH pada awalnya diobati secara simptomatik dengan pemberian obat yang menetralisir atau menghambat produksi asam lambung berlebihan yang merupakan mekanisme kerja dari antasida. Kemudian untuk omeprazol, Infepsa, dan ranitidin merupakan obat wajib apoteker atau disebut OA, di mana obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek, maka obat tersebut dapat digunakan dalam medikasi penyakit MAH dengan ketentuan dan batasan dalam penggunaan obat MAH tersebut. Sedangkan obat lansoprazol, simetidin, dan nexlum, bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh digunakan dalam medikasi penyakit MAH karena obat tersebut merupakan obat keras yang harus menggunakan resep dokter. Cara pengobatan dispepsia secara farmakologis, saya ambil 3 contoh, yaitu ada antasida. Antasida ini termasuk obat bebas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa minum antasida ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengalami penyakit MAH. Jadi menggunakan antasida dapat membantu meringankan gangguan pencernaan, makan makanan kecil lebih sering, mengunyah makanan secara menyeluruh, menurunkan berat badan, dan menghindari pemicu seperti makanan berlemak dan minuman antasida tersedia dalam bentuk tablet kunyah dan cairan suspensi yang umumnya bisa dibeli tanpa resep dokter. Dan selanjutnya ada ranitidin. Nah, ranitidin ini termasuk obat wajib apotek. Jadi, ranitidin ini digunakan untuk
untuk mengatasi, maksud saya mengatasi atau mencegah gejala mulas, perih akibat gangguan keseimbangan asam lambung pada orang dewasa atau anak di atas 12 tahun. Jadi bentuk sediaan ranitidin terdiri dari sediaan tablet, sirup, dan juga ampul. Namun pada umumnya yang sering kita gunakan untuk suamedikasi ini hanyalah ranitidin dalam bentuk tablet dan sirup saja. Dan selanjutnya ada omeprazol. Omeprazol ini termasuk obat wajib apotek. Jadi omeprazol adalah obat untuk mengatasi gangguan lambung seperti penyakit asam lambung dan tupak lambung. Obat ini dapat mengurangi produksi asam di dalam lambung. Omeprazol tersedia bentuk kapsul dan juga injeksi. Namun perlu ibu-ibu dan bapak ketahui bahwa omeprazol ini yang dapat digunakan suamedikasi hanyalah yang bentuk kapsul saja. Aturan pakai pengobatan dispepsia. Jadi untuk aturan pakainya, untuk obat antasida, seperti yang bapak-bapak ibu ketahui, antasida ini bisa diminum saat perut kosong maupun ketika perut terisi setelah makan. Jadi bisa dimakan sebelum makan dan bisa sesudah makan. Idealnya antasida ini bisa diminum beberapa jam sebelum makan atau bisa sekitar 1 jam setelah makan. Nah, untuk selanjutnya ada ranitidin. Untuk ranitidin ini karena termasuk obat wajib apoteker, jadi hanya dianjurkan dosisnya adalah 1-2 kali sehari. Jadi dosis ranitidin untuk orang dewasa ini 75 mg 1 kali sehari, dikonsumsi 30-60 menit sebelum makan. Untuk yang menderita penyakit mah. Jadi untuk 75 mg ini hanya untuk penderita penyakit mah. Sedangkan 150 mg 2 kali per hari tupak lambung. Untuk 100 mg 2 kali sehari atau 300 mg 1 kali sehari untuk yang menderita tukak usus. Dan omeprazol, untuk omeprazol sendiri diminum sehari sekali pada pagi hari. Obat ini tidak menyebabkan sakit perut sehingga dapat mengkonsumsi dengan atau tanpa makanan. Dan efek samping pengobatan dispepsia ini untuk antasida, jadi untuk wanita hamil atau menyusui sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan antasida ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian anak di bawah 6 tahun atau lanjut usia, antasida mengandung natrium bikarbonat, sebaiknya dihindari wanita hamil karena dapat menyebabkan bengkak yang disebabkan retensi cairan. Kemudian ada ranitidin. Ranitidin ini dapat menyebabkan mual dan muntah, sakit kepala, insomnia, vertigo, ruam, konstipasi, diare. Namun, jika bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian konsultasi dulu terhadap atau kepada apoteker, mungkin efek samping ini tidak akan terjadi. Kemudian ada omeprazol. Jadi, omeprazol ini rendahnya kadar kalium dalam darah yang menimbulkan gejala berupa kram otot, detak jantung yang tidak normal, bisa lambat, cepat, atau tidak beraturan ya, dan juga dapat menimbulkan kejang. Sekarang ada cara penanganan dispepsia secara herbal. Mungkin alternatifnya untuk pengobatan dispepsia ini kan, jika bapak-bapak dan ibu-ibu mengalami perut mulas, mungkin bisa menggunakan minyak telur, minyak kayu putih, minyak gandapura, atau bisa minum air jahe dan air kunyit untuk meringankan penyakit
asam lambung atau dispepsia itu sendiri. Jadi untuk kesimpulannya, sebenarnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sebelum penyakit itu datang pada diri kita, lebih baik kita menjaga pola hidup sehat, makan secara teratur, dan sering berolahraga supaya kita semua dapat terhindar dari berbagai penyakit, termasuk penyakit lambung. Kemudian ada baiknya kita juga harus tetap waspada, walaupun biasanya gangguan pada perut bagian atas ini bukan keadaan yang berbahaya, namun perlu dicermati jika gangguan tersebut disertai dengan gejala lain seperti perdarahan, penurunan berat badan, dan kesulitan menelan. Segeralah periksakan ke dokter ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan dibiarkan ya. Karena penyakit itu kalau dibiarkan bisa menjadi parah. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata dan banyak salah karena saya sendiri masih belajar. Mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.